orang yang ditakdirkan. Ini ruang ciptaan mutiara ajaib. Aku adalah Linglong, si Qilin. Aku berikanmu warisan Tao Tai Xuan Zong. Aku ajarkanmu teknik melihat ki kuning. Kamu bisa lihat nasib orang lain. Huo Xiao, kakekmu setiap hari ngomong soal kultivasi. Juga tidak hidup lebih lama. Dia mati di usia 70-an. Iya benar. Zaman sekarang udah zaman apa sih? Dia masih percaya hal-hal gaib. Benar-benar bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kakek tidak bodoh kok. Kekuatan dewa dunia ini sudah hilang. Ada orang bodoh lagi. Manik suci datang mencari orang beruntung. Aku wariskan ilmu Taishuanku. Semua orang bubar saja. Ayo pergi, pergi sana. Kakek, ada warisan ilmu dewa di dunia? Orang yang ditakdirkan. Aku menemukanmu. Aku orang yang ditakdirkan. Ini ruang mutiara ciptaan ajaib. Aku adalah Linglong Roh Qi. Aku berikanmu warisan Taoisme Taishuan sekarang. Aku ajarkanmu teknik melihat Qi kuning. Kamu bisa lihat keberuntungan orang lain. Nasib buruk, bencana, dan keberuntungan. Aku tidak menyangka. Mendapat warisan ajaran jalan dewa. Kakek, aku Huo Xiao. Pasti akan berlatih dengan giat. Mewujudkan keinginan seumur hidupmu. Mencapai pencerahan dan menjadi dewa. Aku pergi ke kiosmu sekarang. Aku lihat nasibmu lewat Qi. Menyebarkan nama Sekte Taishuan. Ada peramal di tempat Suyi. Kamu bilang tidurmu tidak nyenyak ya? Dan merasa semua urusan tidak lancar. Sejak kapan kamu mulai percaya peramal? Ayo coba lihat saja. Dan matanya sangat bersinar, bukan? Memang benar. Matanya penuh semangat. Ayo pergi, ayo. Kalian berdua, siapa yang mau dicek? Kamu cek dia duluan saja, sahabatku Suyi. Duduk. Hei, apa masalahmu sih? Kenapa kamu terus menatap dada sahabatku? Beneran kamu bisa meramal atau tidak? Temanmu ini keluarganya sangat kaya. Tapi belakangan ini tidurnya tidak nyenyak. Sering mimpi buruk berturut-turut dan konflik di rumah sering terjadi. Kok kamu bisa tepat banget sih? Lagi pula, Liontin yang kamu pakai ini. Kalau tebakanku tidak salah, ini baru dipakai 2 hari ini. Liontin ini memang baru aku pakai. Dan ini hadiah dari sahabat terbaik. Iya, bener banget. Liontin ini harganya puluhan ribu loh. Sangat mahal banget. Aku sarankan langsung menghancurkannya. Apa telingamu ada masalah? Kamu suruh kami hancurkan Liontin. Kamu ganti rugi. Liontin ini adalah jimat pembawa maut. Memakainya beberapa hari akan membawa bencana darah. Kamu bilang Liontin ini sumber semua konflik baru? Betul. Orang yang memberimu Liontin ini, setelah kamu dapat Liontin ini, apakah sering menyuruhmu memakainya dekat badan? Dia tidak bilang padamu. Kamu sudah diberi sihir hitam. Sihir hitam? Ini semua omong kosong penipuan. Suyi, ayo kita pergi. Jangan terburu-buru, Pak. Bagaimana kalau temanku, dia tidak tahu apa-apa? Dia kan sahabat karib terbaikku. Mana mungkin dia mau mencelakai aku? Coba kamu pikirkan baik-baik. Belakangan ini, apakah temanmu ini sering berdekatan dengan suamimu? Suyi, kamu kenapa? Jangan-jangan, benar-benar dia terbukti, benar. Liontin itu membuatmu gelisah terus. Mimpi buruk yang datang berturut-turut. Konflik di rumah tidak ada hentinya. Itu semua karena temanmu yang itu. Kenapa? Dia sahabatku? Kenapa begitu? Jadi aku sarankan untuk langsung menghancurkan Liontin ini. Tidak boleh. Musuhmu ingin menyakitimu. Kalau kamu hancurkan Liontin ini, dia pasti akan menyadarinya. Terus gimana dong? Guru, aku minta maaf. Bisakah kamu bersihkan kotoran itu? Membersihkan? Kebetulan, nanti Linlong akan segera menyalurkan ilmu hancur Taishuan milikku. Seharusnya bisa kita coba. Ada satu cara sih. Bisa dicoba. Kalau gitu, ini serahkan ke guru. Guru bersihkan, saya beri imbalan. Tunggu sampai saya selesai mengurusnya. Nanti saya kabari kamu. Kamu tinggal datang ambil saja. Ayo kita tukar kontak ya. Iya, boleh. Terima kasih banyak ya, Guru. Kita ketemu lagi ya. Guru, kamu selesai pelajaran melihat aura. Aku ajarkanmu sihir tingkat bumi sekarang. Ternyata Taishuan Po Hui sangat mudah. Orang beruntung, jangan anggap mudah. Sekarang, tugasmu yang berikutnya, bersihkan energi jahat.
Inilah yang sudah aku tunggu-tunggu. Ini bisa hilangkan liontin yang kubawa. Ini sudah selesai diurus, pas banget, serahkan ke Nona Su. Benar saja bakatmu sangat tinggi. Orang biasa bahkan setelah menerima inisiasi tidak bisa menggunakannya secepat ini. Tapi untuk menyelesaikan tugas pelajaran ini, masih ada 1 kali lagi. Cobalah lakukan yang kedua kali. Nanti aku akan membuka warisan kembali. Dan memberimu ilmu pembuatan pil apa? Ini ternyata Alchemia Legendaris. Aku harus cepat selesaikan tugas pembersihan kedua. Liontin ini sudah... Aku bersihkan energi jahat dengan sihirku. Sekarang aku akan menghubungi Nona Su. Guru Huo, kenapa kamu meneleponku begitu cepat? Masalah liontin itu sudah aku selesaikan. Tidak ada energi jahat. Kamu bisa pakai setiap hari. Kamu di mana? Bolehkah kamu datang untuk mengambilnya? Baiklah, nanti aku kirimkan lokasinya kepadamu. Ayo kita ketemu di sana ya. Oke, sampai jumpa nanti. Master Huo Xiao. Cepat angkat, cepat angkat. Akhirnya, kamu datang. Liontin ini ya. Aku sudah selesai menanganinya. Kamu bisa memakainya dan coba dulu. Benarkah? Kamu coba pakai saja baru tahu. Luar biasa sekali. Sebelumnya saat memakai liontin giok ini rasanya sangat dingin. Sekarang malah terasa hangat dan lembut. Aku kembalikan keaslian batu giok. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi duluan. Hei, tunggu. Ada apa? Ada hal lain lagi? Itu. Teman saya kasih banyak perhiasan kemarin. Setelah pulang, aku merasa aneh. Lalu saya mengeluarkan semua perhiasan ini. Bisa kamu lihatin untuk saya? Baik, saya lihatkan untukmu. Ada apa? Apakah ada sesuatu di dalamnya? Tentu saja tidak ada. Hanya liontinmu yang kena sihir. Itu bikin kamu mimpi buruk. Perhiasan-perhiasan sebelumnya ini ya, tidak ada masalah sama sekali. Perhiasan-perhiasan ini, aku juga tidak mau memakainya lagi. Tapi nilainya seharusnya mencapai ratusan ribu. Ini jadi hadiah untukmu, Master. Ini, aku jadi malu banget. Aku bantu kamu beres-beres. Baik, sepasang bezina brengsek. Aku heran pesan hotel tengah malam. Ternyata kamu mau bertemu selingkuhanmu. Dia ahli pernikahan yang aku sewa. Kamu yang selingkuh duluan? Berani-beraninya kamu memfitnah aku sekarang. Coba biarkan dia tunjukkan kemampuannya. Aku... Bapak ini, kamu pasti ada masalah di bisnismu belakangan ini ya. Bukan cuma itu, masih ada sesuatu yang bikin kamu invest banyak uang loh. Aku rasa kamu lagi pas-pasan ya. Suamiku, aku sudah bilang dia ahli lupa istriku. Dia langsung tahu itu. Milikku ada masalah dan ternyata kamu selingkuh. Siapa yang selingkuh di belakang? Omong kosong. Ucapan sampah yang dia ucapkan tadi, kamu yang memberitahunya sebelumnya. Fang Cheng, kamu brengsek. Urusan bisnismu. Kapan aku pernah ikut campur? Kapan kamu minta pendapatku? Baik. Kamu masih mau membela selingkuhanmu ini. Dia, ya kan? Kamu ini orangnya sudah kehilangan akal sehat karena amarah. Guru, lihat pria tidak setia ini. Dia selingkuh sama sahabat, tapi juga memfitnahku dengan berbagai cara. Aku tidak. Siapa yang berselingkuh dengannya? Meskipun kamu belum melakukannya. Tapi sudah hampir. Saat pertama, aku ketemu Su Yi. Aku lihat benang hijau di atas. Dia hampir kamu selingkuhi. Tapi aku bisa melihatnya. Dulu kamu sangat mencintai istrimu. Kamu kena sihir jahat orang. Sampai kamu tertarik sama wanita lain. Ada orang yang sedang mencelakaku. Sayang, kamu juga dengar kan? Aku dijebak oleh orang lain. Energi vitalmu loh. Benda tanganmu hampir habis. Aku tebak. Kedua benda ini pasti juga diberikan oleh orang lain. Kepadamu, ya kan? Aku memang terus merugi belakangan ini. Kamu tahu dari mana? Karena aku menguasai teknik melihat aura. Aura vital kamu itu sudah ditelan oleh cincin kamu dan jam tangan ini. Kalau kamu terus memakainya, kamu akan bangkrut. Guru, aku harus apa? Guru Po Xiao sudah hilangkan aura jahat liontinku. Kamu cukup minta dia untuk bertindak. Benarkah? Jam tanganku ini harganya jutaan loh. Jangan-jangan setelah aku memberikannya padamu, kamu tidak akan mengembalikannya padaku? Kamu berikan padaku sekarang. Aku bisa menyelesaikannya di tempat, tepat di depan matamu. Serahkan barang itu pada Master. Dia pasti bisa menyelesaikannya. Sekarang aku bisa selesaikan tugas Linglong padaku. Orang ini tangannya kosong, bagaimana bisa mengeluarkan cahaya? Jangan ganggu sang Master sihir. Sudah, selesai. Hanya segitu saja sudah selesai? Benar, mulai sekarang, ekonomimu tak akan lagi tertekan.
Semua masalah juga akan teratasi. Ada urusan bisnisku, aku angkat telepon dulu. Guru Huo Xiao, seharusnya sudah tidak ada masalah kan? Iya, aku tidak meragukanmu loh. Aku cuma tenang saja. Kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah membersihkan semua kekotoran spiritual. Dia tidak akan punya masalah. Apa? Baik. Kalau begitu terima kasih banyak, Guru. Iya. Temanku ternyata setuju denganku untuk melanjutkan kerjasama yang lebih mendalam. Bos dan pemasok bergabung. Bahkan bank mau pinjaman padaku. Masalahku berbulan-bulan selesai seketika. Sudah kubilang kan, Guru Huo Xiao memang beda. Dia memang punya kemampuan. Sekarang semua masalahmu selesai seketika. Kamu masih tidak percaya? Maafkan aku, Guru Huo Xiao. Tadi aku agak emosi. Tidak apa-apa. Hal terpenting yang kamu lakukan sekarang, yaitu dengan wanita yang menggoda kamu. Putuskan hubungan sepenuhnya. Dia akan menghambat rezekimu. Lagi pula, garis hijau di atas kepala Suyi sekarang masih menempel di kepalanya. Kamu dengar tidak? Suruh si Jalang itu minggat sekarang. Sayang, aku dulu anggap dia sahabatku. Aku salah. Maaf, aku segera kirim pesan putus hubungan dengannya. Oke, aku sudah hapus semua kontaknya. Aku blokir semua. Aku tidak percaya begitu saja, Master Hu. Apakah dia benar-benar menipuku sih? Dia, benar, dia tidak menipumu. Garis hijau di atas kepalamu hilang. Tapi, aku lihat benang merah pernikahan kalian juga perlahan-lahan memudar. Sangat tipis. Lihat, aku benar-benar sudah menghapus semuanya. Ini bukan urusanku lagi. Kamu dan Jalang itu melakukannya. Begitu banyak hal yang menyakitiku. Sekarang masih berani berharap aku mau kembali bersama denganmu. Tidak mungkin sama sekali. Kita cerai saja. Sayang, belum selesai. Maafkan aku ya. Master Ho Xiao, apakah kamu punya cara untuk memperbaiki hubungan antara aku dan istriku? Apapun syarat yang kamu ajukan, aku akan memenuhinya semua. Setiap takdir punya jalannya. Apa mungkin Xian Ding, kamu main mata dengan wanita lain? Sebenarnya sudah menunjukkan hubungan kalian sudah hancur berkeping-keping. Sekarang kebenaran sudah terungkap sepenuhnya. Apalagi yang mau kamu katakan? Mempertahankan dia bahkan merupakan hal yang mustahil. Ada apa? Kamu masih sedikit tidak rela melepaskan. Iya, sedikit. Lagi pula perasaan yang sudah dijalani bertahun-tahun. Tapi dia mengkhianati aku. Sama sekali tidak pantas dimaafkan. Kelihatannya, hal ini sudah berakhir. Kalau gitu, aku pergi duluan ya. Iya, Guru Huo Xiao, Anda sudah banyak sekali membantu saya. Tapi kalau Anda tidak mau perhiasan-perhiasan itu, aku langsung transfer uang ke kamu. Kali ini Anda harus menerimanya. Iya, kalau begitu, saya tidak enak untuk menolaknya. Akun saya 8912. Alipay masuk 1 juta yuan, terima kasih. Wah, sebanyak ini? Aduh, ini mana bisa dibilang banyak. Guru, Anda sungguh membantu saya banyak sekali. Sedangkan Guru, Anda berpakaian begitu sederhana. Mohon Guru pasti menerima ini. Uang buat beli pakaian bagus ya. Benar juga. Saya memang harus ganti setelan pakaian baru. Guru, hati-hati di jalan. Nanti kalau ada apa-apa, jika saya bisa melakukannya, Anda harus beritahu saya. Baik, saya ingat. Nanti hubungi saya kapan saja. Baik. Tidak disangka. Bahkan dapat tambahan 1 juta. Tapi, itu tidak penting. Selanjutnya, kirim tugas ke Linglong di aula. Orang yang beruntung. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Sekarang aku ajarkanmu alkimia. Tenangkan pikiran dan hatimu. Hayati dengan sepenuh hati. Saya sudah bisa membuat pil. Masih ada resep obat itu? Orang yang beruntung. Ada api dan tungku di aula. Tapi bahan obat pil ini, kamu harus mencarinya sendiri. Setelah diproses dan diminum, bisa memperkuat dirimu sendiri. Nanti aku kasih resep pil baru. Masih ada resep pil baru. Bagus. Baik, aku sekarang langsung cari. Tunggu dulu. Ada apa, Linglong? Kita penyihir butuh sihir kuat. Serahkan padamu. Bisa memanggil naga petir dari langit. Mengaum di seluruh langit dan bumi. Melilit segala sesuatu. Naga petir surga menerjang langit. Bagus. Selain itu, semakin kuat kekuatan, semakin besar pula kekuatan jimat ini. Nanti saat kamu di puncak sejati, mengendalikan Pterosaurus itu mudah. Wahai orang yang ditakdirkan, carilah bahan obat dengan baik. Tingkatkan kekuatanmu. Baik, aku pasti akan meningkatkan diriku. Aku akan cek apakah apotek punya bahan obat yang aku butuhkan. Di tempat kalian ini, kok yang ini tidak ada, yang itu juga tidak ada. Pak, barang itu sangat langka. Toko obat biasa, mana mungkin memilikinya? Barang-barang itu di mana? Ya sudah. Aduh. Sudah keliling beberapa toko. Sekarang belum ada obat ditemukan. Kalau tidak, lebih baik hubungi Sui dan yang lainnya telepon saja.
Mungkin mereka punya akses. Halo, Master Huo Xiao, kok sempat telepon saya? mau tanya kamu punya tempat beli bahan obat? Bahan obat saya cukup langka. Toko biasa sama sekali tidak punya. Bahan obat yang langka, saya memang ada caranya. Teman kecil saya jual bahan obat. Ini semua barang populer langsung. Saya kirim nama ke Master Huo. Terima kasih banyak ya. Ini tak sebanding bantuan Master pada saya. Ini bukan apa-apa. Alamatnya sudah saya kirim, Master. Baik, sampai ketemu nanti. Baik. Ya, saya pergi dulu. Alamat ini memang agak jauh. Saya harus percepat kecepatan saya. Biarkan kamu lambat. Biarkan kamu lambat. Chen Tuan, brengsek kamu. Bayar utang atau mati. Dengar ya bocah, kalau hari ini tidak bayar hutang, kamu tak bisa masuk rumahmu. Berbuat kejahatan di jalan raya. Kalian benar-benar terlalu berani. Hutang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Logikanya tetap sama. Hei, kamu pengamat. Diamlah. Hati-hati, kami pukul kamu juga sekalian. Jangan memukul orang sampai mati. Ini anjing suka ikut campur lagi. Pukul dia. Cepat lari kamu. Lei Long. Mana mungkin ini? Apakah aku sudah dipukul sampai pingsan? Kalau tidak, bagaimana bisa lihat naga? Kamu tidak apa-apa? Ayo antar kamu ke rumah sakit. Nama saya Chen Chuan. Terima kasih Tianchi, sudah selamatkan saya. Jangan pergi ke rumah sakit. Di rumah saya ada ramuan obat. Cukup ditempelkan sebentar saja sudah sembuh. Kamu adalah Chen Chuan. Nama saya Huo Xiao. Saya datang untuk mencari kamu. Ayo, kita masuk bicara. Suyi berkata, obat banyak di sini. Tidak menyangka ternyata benar begitu. Dia yang bawa Tianchi datang. Wah, Suyi kenal Tianchi ya. Orang yang sangat ajaib seperti ini. Jangan panggil aku Tianchi lagi. Aku datang untuk mencari bahan obat. Juga untuk membuat pil obat. Membuat pil? Silakan ambil semuanya sesuka hati Tianchi. Anda sudah menyelamatkan nyawaku loh. Kalau gitu, aku butuh yang ini. Dan yang ini juga. Semua ini seharusnya sudah cukup. Pertama, kita coba di aula. Lagi pula bagi orang luar. Ini cuma sekejap saja. Kamu sudah menemukannya? Ya, aku sudah menemukan semua bahannya. Bagus. Mulai buat pilnya sekarang. Ingat, urutan ramuan tak boleh kacau. Waktu memasukkannya juga harus tepat. Terima ini. Pil pembersih sudah jadi. Bagus, cepat telan sekarang. Tahan dulu. Ini adalah tidak membangun tanpa menghancurkan. Bagaimana perasaanmu? Perasaanku jauh lebih baik. Seluruh dunia, semua sudah tidak sama lagi. Ayo pukul dinding batu ini. Aku ternyata bagus. Pil pembersih emas dan sumsum ini bisa langsung masuk tingkat pemurnian chi. Kamu bukan lagi orang awam sekarang. Aku sudah jadi cultivator. Orang yang beruntung jangan terlalu bersemangat. Ini hanyalah awal dari jalan kultivasi. Selanjutnya, kamu cari bahan pil fondasi. Ayo kita capai tingkat fondasi sekarang. Nanti aku ajarkanmu teknik chi. Selanjutnya, ini pil fondasi ya. Setelah menembus tingkat itu, masih ada latihan chi. Bagus. Tingkat kultivasi sangat penting. Semakin tinggi tingkat kultivasimu, kemampuanmu lebih kuat. Ini adalah resep pil fondasi. Pergi cari bahannya. Baik, aku pergi sekarang. Bahan obat di tempatnya memang banyak. Tapi masih kurang satu jenis lagi. Hei Tianchi, Anda sepertinya berbeda dari tadi. Apa bedanya? Aku tidak bisa menjelaskannya. Aku rasa Tianchi jauh lebih kuat. Sudah, jangan bahas hal ini dulu. Kamu punya bunga salju 1000 tahun? Bunga salju 1000 tahun? Benda ini benar-benar terlalu berharga. Aku cuma pernah dengar saja. Tianchi, apakah kamu butuh? Butuh. Aku sangat butuh. Di tempatku ini, benar-benar tidak ada. Tapi aku kenal seorang teman. Dia siapkan obat untuk orang kaya. Bahan obat yang lewat tangannya. Semuanya bernilai jutaan, bahkan puluhan juta. Dia punya bunga salju 1000 tahun. Di mana dia? Namanya Yuan Bo. Villa nomor 3 di belakangku. Baik, aku mengerti. Hei, Tianchi, hati-hati di jalan. Hei, kamu siapa? Aku kasih tahu kamu ya, tanpa KTP tidak bisa. Aku cari Yuan Bo. Ketemu dia, kamu tidak akan bisa menemukannya. Yuan Bo baru saja keluar tadi. Dia pergi beberapa hari loh. Pergi. Hei. Tolong aku. Cepat hentikan mereka. Mereka semua mengambil bahan obat milikku. Bahkan tidak mau membayar. Juga mau membunuhku untuk menutup jejak. Kalian cepat bantu aku. Farang, gimana kita bisa menghentikan mereka sih? Kamu Yuan Bo kan? Aku Huo Jiao, Chen Chuan. Kamu punya obat langka di sini.
Suruh aku datang cari kamu. Aduh, aku tidak peduli siapa kamu. Cepat hentikan mereka. Kalau gitu, aku coba. Orang ini otaknya kurang beres ya. Jangan campur. Nanti kita laporkan polisi. Aduh, kamu pengen mati, bocah? Orang yang datang cari mati. Itu kamu? Ah, aduh, ini benar-benar manusia super. Dia melempar orang itu terbang tinggi. Lei Long. Xie. Lei Long. Po. Hey, Tianchi. Tadi aku buta mata, maaf ya. Aku tahu aku salah. Mohon jangan ambil pusing dengan kami. Maaf Tianchi, aku tidak sengaja menghalangi kamu. Kami cuma kerja tugas kami. Mohon Tianchi, ampuni kami. Aku tidak pernah mau menghukum kalian. Aku cuma hukum yang halangi aku. Atau orang yang mau menyerang aku. Xie Tianchi. Guru, kamu cari obat herbal tadi? Aku butuh bunga salju. Oh, bunga salju itu ya? Saya punya nih. Baik, bawa saya ke sana. Baiklah, silakan, Tuan Tianchi. Ini bunga salju yang saya cari. Ini adalah keberuntungannya. Katakan saja. Berapa harganya? Jangan minta uang dari sang ahli. Tanpa bantuan sang Taois, 2 penjaga itu tidak berguna. Saya bisa saja sudah dibunuh oleh beberapa preman itu. Ya sudah deh. Kalau begitu, saya tidak sungkan lagi. Saya terima ini ya. Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Halo malaikat, aku siap membantumu. Aku pasti bantu sekuat tenaga kamu. Baik, saya mengerti. Ayo kita lihat ke aula utama. Ini adalah bahan obat terakhir. Dengan adanya ini, saya bisa menyuling pil Zuji. Nanti aku jadi cultivator tingkat dasar. Orang yang beruntung, kali ini kamu harus sangat berhati-hati. Urutan atau waktu herbal salah. Semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Tambahkan bunga teratai salju. Biarkan dingin dan membentuk. Pil dasar pembinaan. Beneran aku berhasil membuatnya. Bagus sekali. Sekarang konsumsi pil dasar pembinaan ini, kamu akan berhasil mencapai tahap dasar. Pusatkan jiwa dan kumpulkan energi. Bertahan sebentar lagi. Berhasil menembus. Orang yang ditakdirkan. Bakatmu memang sangat bagus. Kamu sekarang cultivator tahap dasar pembinaan. Ini adalah perisai energi spiritual. Kemampuan pertahanannya sangat kuat. Lebih keras dari dinding batu sebelumnya. Sekarang coba kekuatanmu. Perisai spiritual 10 kali lebih kuat. Bahkan berhasil aku hancurkan dengan mudah. Kekuatanku. Pertumbuhannya terlalu cepat dong. Ini hanya sebagian saja. Sekarang kamu bisa melayang sebentar. Coba saja. Aku. Astaga. Ini sama dengan dewa sejati. Apa bedanya sih? Tetap ada bedanya. Kamu sekarang di tahap dasar pembinaan, sesuai yang kita bicarakan sebelumnya. Sekarang aku ajarkanmu teknik Qi. Aku sudah serahkan api spiritual penempaan, serta teknik penempaan senjata kepadamu mulai sekarang. Kamu sudah bisa menempa senjata spiritual, aku sudah menguasai teknik penempaan senjata. Apa yang harus aku buat dulu? Tugasmu selanjutnya cari batu linglong buat pedang spiritual. Setelah kamu memiliki pedang spiritual, kamu punya taktik lawan musuh. Pedang spiritual? Setelah punya pedang spiritual, aku bisa berkelana dengan pedang. Setelah kamu berhasil menempa pedang spiritual, setelah kamu kembali, aku akan memberi kekuatan kultivasi 100 tahun. Baik, aku akan memilih sekarang juga. Guru surgawi, kenapa bunga teratai salju ini hilang? Tentu saja sudah dipakai. Terima kasih, memang guru surgawi. Kemampuanmu yang luar biasa. Kita orang biasa bahkan tak bayangin. Sangat hebat. Aku butuh satu hal lagi. Namanya batu linglong, apakah kamu memilikinya? Aku ini cuma pedagang obat-obatan. Tidak terlalu paham tentang batu-batuan. Oh, benar juga sih. Aku cuma tanya-tanya saja. Guru surgawi, aku terpikir ada seseorang. Dia mungkin tahu. Siapa tuh? Dia salah satu klien saya. Keluarganya punya tambang loh soal batu-batu. Dia pasti sangat ahli soal itu. Punya tambang di rumah ya? Pasti sangat paham lah. Ayo, bawa aku ke sana. Silakan, Tuan Tianchi. Orang ini siapa? Oh, klien saya namanya Lu Heng. Dia bos besar perusahaan pertambangan. Dia terlihat sudah lama menderita penyakit parah. Yuan Bo, kok kamu datang? Bawa obat herbal mahal apa lagi? Aduh, kalau bukan kamu selalu bawa obat herbal buat menopang nyawaku, mungkin aku sudah lama mati. Hei, Tuan Lu, aku tak temukan obat langka. Aku kenalkan seseorang hebat padamu. Ini dokter terkenal yang mana ya? Orang ini bukan dokter. Dia adalah seorang Tianchi. Iya, Tianchi itu aku melihatnya sendiri. Dia memanggil naga petir, bahkan menerbangkan semua orang dengan serangannya. Yuan Bo. Jangan sampai kamu tertipu ya. Aduh, dia Tianchi yang asli loh. Aku bukan penipu. Tianchi kecil Huo. Tuan Lu belum kenal Anda. Yang sehebat ini. Jadi dia bicara seperti itu.
Energi jahat di sini sangat pekat, tapi ini bukan diatur oleh seseorang. Ini lebih karena medan yang buruk. Feng Shui buruk bawa roh jahat. Jadi Tuan Lu Heng, dia sakit parah dan tak sembuh. Energi jahatnya sangat pekat. Cepat suruh Tuan Lu Heng pindah. Tidak perlu pindah keluar. Asalkan aku temukan tempat energi jahat, langsung membersihkannya. Pak Lu Heng akan pulih kembali. Kamu beneran sekuat itu? Setelah dibersihkan bisa langsung sembuh semua penyakitku? Tentu, kamu tak perlu apa-apa. Tapi, nanti kamu harus bantu aku ya. Oke, kalau begitu kamu ikuti apa yang kamu katakan dan lakukanlah. Nanti kalau aku bisa pulih kembali, aku akan bantu kamu apapun. Aku bahkan akan memberi tambahan. 5 juta untukmu. Oke, kamu tenang saja. Aku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Masalahmu, sumur ini adalah sumber energi jahat itu. Sumur ini tempat berkumpulnya energi buruk. Sumur ini tempat berkumpul energi jahat. Mana mungkin begitu? Ini kan air tanah alami, minum ini baik untuk kesehatan. Ini air khusus Tuan kami. Energi jahatnya sangat pekat dan malah meminum air dingin itu. Tuan besar di rumahmu tidak sakit. Siapa yang sakit coba? Aduh, terus gimana dong? Gak apa-apa, nanti sembuh. Oke. Tianxi menunjukkan kekuatan gaibnya. Tianxi menunjukkan kekuatan gaibnya. Itu Tianxi? Iya, itu Tianxi. Ini benar-benar orang suci loh. Ini. Kekuatan jahat. Oke, kekuatan jahat di sini hilang. Sumur ini selanjutnya bisa dipakai normal kembali. Ya, ayo kita pulang. Baik, silakan Tuan Suci. Tetap saja Tuan Suci hebat banget. Cuma dengan angkat tangan langsung selesai. Masalah di sini, apakah benar-benar sudah selesai atau tidak? Masih harus lihat kondisi Lu Heng. Hei. Lu Heng datang. Kamu tidak tahu, Lu Heng lemah. Sekarang malah bisa jalan. Tuan Suci, dulu aku salah menilai. Bahkan meragukanmu, sekarang aku salah. Sudah, bangunlah. Aku tidak marah padamu. Dewa ini benar-benar berhati luas banget. Ini ada sedikit persembahan dari saya. Mohon jangan ditolak ya. Di dalam ini ada 10 juta. 5 juta langsung transfer. Karena kamu sudah begitu sungguh-sungguh. Yaudah, saya terima saja. Uang ini tidak penting bagiku. Saya paham. Kamu butuh bantuanku. Silakan bicara saja. Aku, Lu Heng, pasti siap membantu. Saya butuh sepotong batu linglong. Kamu ada kabar apa ya? Batu jenis ini sangat jarang ditemukan. Tapi dulu di tambang saya pernah muncul batu jenis ini. Ternyata Yuan Bo benar. Kamu memang punya kabarnya. Jadi tidak usah menunda-nunda lagi. Kalian berdua berangkat secepat mungkin ya. Gimana? Lu Heng bisa berangkat sekarang? Pasti bisa. Ayo kita berangkat langsung. Dewa. Tuan Lu, ini linglong stone kami. Tidak ada instruksi lebih lanjut. Aku harus simpan ini. Dewa kecil Huo, lihatlah. Apakah ini yang Anda butuhkan? Lu Heng, kerjamu bagus. Yang penting Dewa puas. Ayo coba ke aula sekarang. Lagi pula dunia luar cuma sekejap. Orang yang ditakdirkan, kecepatanmu sangat cepat. Sekarang mulai menempa pedang dewa. Baik. Harus kuasai api tungku dengan baik. Hanya ini bisa buat pedang dewa terbaik. Selanjutnya adalah hukuman mati. Ini adalah pedang dewaku. Bagus. Nanti aku ajari kamu kultivasi. Supaya kamu pakai dengan lebih tenang. Pedang ini. Coba kendalikan pedang dewa itu. Aku sekarang bisa kendalikan pedang dewa. Sekarang mari kita uji. Kekuatanmu. Ini adalah zirah kekuatan spiritual. Tidak hanya sangat kokoh, bahkan punya kekuatan untuk mengalahkannya. Sangat bagus. Perasaan mengendalikan pedang terbang. Gila enak. Selanjutnya, pergi cari 2 batu aneh, yakni batu canjin dan batu bayuwang. Setelah menemukannya, aku masukkan energi pedang ke pedangmu. Energi pedang. Nanti pedangmu jauh lebih kuat. Oke, aku sekarang langsung pergi mencarinya. Benar-benar tidak terbayangkan. Setelah aku bisa melepaskan energi pedang, bisa lebih banyak. Dewa kecil Huo. Kenapa batu linglong hilang ya? Batu linglong. Sudah aku pakai kok. Merupakan kehormatan bagiku bisa membantu dewa. Nanti kalau kamu butuh apapun, bisa cari aku untuk minta bantuan.
Memang masih ada satu lagi. Batu Canjin dan Giok Bayu. Kamu punya... Ini kan, Chrysolite adalah emas murni alami. Lubang tambang saya penuh dengan emas. Dewa, jika Anda punya waktu luang, aku suruh pekerja bekerja keras. Gali tambang lebih banyak. Mencari batu Canjin untuk Anda. Segera sampaikan perintah ke semua orang. Suruh semua pekerja bekerja keras. Gali di urat emas terbesar. Mencari batu Canjin. Hei, sikap kamu apa sih? Kau ingin mempermalukanku di hadapan dewa? Bukan begitu, Bos Lu. Ada masalah di jalur utama. Sudah runtuh. Mulut lubang tambang sudah tertutup rapat. Kejadian ini kapan? Kenapa saya tidak tahu? Ada kecelakaan saat ledakan tambang kemarin. Water First Hammer itulah yang menyebabkan runtuhnya. Saat itu Anda sedang sakit parah. Saya khawatir kalau Anda tahu, kabar ini bikin penyakitmu makin parah. Jadi saya tidak memberitahu Anda. Brengsek. Hal seberat ini baru dikatakan hari ini? Tidak ada pekerja sama sekali? Tidak ada. Cuma lubang tambangnya tertutup. Tidak bisa digali tembus cepat. Hal seperti ini ya, bukan masalah sulit buat aku. Bawa aku pergi. Cepat, cepat, cepat. Terlalu lambat. Terlalu lambat. Aduh, kapan selesainya kalau begini terus? Hei, kalian berempat cepat kerjanya. Hei, semuanya berhenti. Cepat berhenti. Lubang tambang ini. Sedalam apa terkuburnya? Setidaknya sedalam 100 meter. Tuan Huo Qiu, Anda punya cara. Coba dulu ya. Siapa orang ini? Kenapa Bos Lu selalu memanggil dia Dewa? Kamu dengar dia panggil Huo Xiao? Tapi lubang tambang ini... Apakah dia bisa menyelesaikannya? Kenapa kita harus peduli begitu banyak? Tunggu saja lihat lelucon si Dewa. Aduh, ini aku. Wah, ternyata Dewa Huo Xiao ini sangat kuat kali. Ini masih manusia? Aku masuk lihat-lihat. Selama ini, memang susah banget dicari. Aku udah di jalur nadi utama, berjalan ratusan meter. Batu Canjing. Akhirnya aku menemukannya. Gak bisa diangkat. Tapi ya wajar sih. Ini kan untuk pedang dewaku. Bahan untuk menempa. Gak boleh kalau bisa diangkat gampang. Seberapapun kerasnya, belum pernah ditempa. Apa yang terjadi nih? Aduh. Kenapa? Kenapa tiba-tiba ada gempa bumi sih? Kalian lihat cepat. Gua tambang mulai runtuh lagi. Dewa Huo Xiao. Hei, jangan gerak. Dia pasti udah mati. Gempa ini bukan runtuh biasa loh. Seluruh gunung menindih badannya. Kalau seluruh gunung runtuh, meskipun dia punya kekuatan 1000 gen, dia nggak bisa mengeluarkannya sama sekali. Iya sih. Ya, sayang banget. Baru saja aku bertemu Dewa, tertekan di bawah gunung. Sun Wukong pasti sudah mati. Aduh. Ada apa? Aku panggil Dewa. Kamu benar-benar Dewa yang sesungguhnya. Kamu Dewa sejati zaman sekarang. Dewa bisa terbang keluar dari gua runtuh. Dewa, mohon terima aku sebagai muridmu. Aku juga ingin mempelajari kemampuan itu. Dewa berkati aku dapat uang banyak. Berkati aku sekaya Director Lu. Cukup. Semuanya, bangunlah. Jangan sujud lagi. Dewa kecil Huo, kamu benar-benar luar biasa. Kami kira kamu tak bisa lolos. Aku sudah keluar. Batu Canjin juga sudah aku dapatkan. Sekarang 2 batu ajaib. Hanya Bayu yang tersisa. Lu Heng, kamu punya petunjuk? Tambangku, memang. Dengan batu giok ini. Tapi Dewa, aku kenal seorang rekan seprofesi yang juga berbisnis batu. Tepatnya dia di kategori batu giok. Dia seharusnya punya beberapa cara. Siapa namanya? Orangnya di mana? Namanya Lu Lei. Tinggal di lantai 20 perusahaan Tianyu. Aku akan hubungi dia dulu sekarang. Sapa dia duluan. Karena kamu sudah hubungi dia sebelumnya. Kalau gitu aku berangkat duluan. Hilang lagi. Wah, oke. Aku mengerti. Kita bicara nanti setelah sampai. Apa sih Dewa? Lu Heng pasti gila ya. Masih bilang akan segera tiba. Dari tambangnya ke perusahaanku berjarak ratusan kilometer. Mana mungkin bisa segera tiba? Kamu siapa? Lu Heng. Tidak bilang ke kamu? Namaku Huo Xiao, datang untuk mencarimu. Dengar-dengar kamu tentang batu giok, sangat ahli. Kamu Huo Xiao ya? Kamu datang gimana? Jendelamu tidak ditutup. Aku tahu lantaimu juga. Aku langsung lompat masuk. Lompat masuk puluhan meter loh.
Jangan bahas itu dulu. Intinya, buy you uang. Kamu tahu batu giok ini mahal? Kamu mau? Tentu saja aku punya uang sisa. Aku bisa membelinya, atau katakanlah kamu menghadapi masalah apa. Aku bisa bantu kamu menyelesaikannya. Ini akan sangat menguntungkanmu. Lu Heng ini bukan tidak percaya metafisika, atau hal-hal seperti dewa dan sejenisnya. Tapi dia sangat menghormati kamu. Kalau begitu, kamu bantu aku selesaikan satu masalah. Urusan Bai Yu Wang. Aku yang akan menyelesaikannya dengan baik. Lalu kamu, katakan saja langsung. Begini, perusahaanku belakangan ini kondisinya sangat buruk. Kamu mampu bantu aku menyelesaikannya kan? Ah, Hmm. sepertinya kamu pindah ke tempat ini. Belum lama kan? Bener. Memang baru saja pindah ke sini. Apakah pindahan bikin bisnis jelek? Betul, lokasi sini kurang bagus. Perusahaanmu makin buruk justru karena alasan ini. Dan tubuhmu. Belakangan ini juga ada beberapa masalah. Aku bener kan? Kamu bilang tepat banget, tentu saja mau. Jangan. Bagaimana saya bisa membantu? Menurut Anda saya harus melakukan apa untuk mengubah semua ini? Atau, tolong bantu saya melakukan penyucian. Penyucian memang bisa dilakukan, tapi penyucian hanya bisa membantu Anda kembali ke tingkat normal. Di sana, ada sebuah gedung yang feng shui-nya sangat luar biasa. Saya pakai teknik lihat aura. Aura gedung itu tampak samar, melilit seperti naga. Kalau Anda pindah ke sana, ini sangat baik untukmu dan perusahaanmu. Tentu saja, Tuan Ma Chandra. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa pindah ke sana duluan. Perusahaanmu akan banyak membaik loh. Kalau seluruh perusahaanmu pindah ke sana, maka perusahaan Anda hanya masalah waktu sebelum bangkit. Saya pindah ke sana duluan sendiri. Hal itu tidak sulit sama sekali. Kalau Anda pindah ke sana, perusahaan tidak ada kemajuan sama sekali. Saya akan mengganti semua kerugian Anda. Karena Tuan sudah berkata begitu, ayo kita pergi. Silakan. Bagus, ini sudah cukup baik. Kamu mundur saja. Baik, Tuan Lu. Tuan, Wu Xiao, aku sudah pindah ke sini. Kalau ingin hasilnya terlihat, apakah masih butuh beberapa hari lagi? Jangan khawatir dulu. Tunggu beberapa hari lagi, sebentar kok. Ada pekerjaan harus ditangani. Aku angkat telepon dulu ya. Halo, aku mau investasi di perusahaanmu. Benarkah? Aduh, aku tadinya kira kamu sudah menyerah padaku. Terima kasih atas pertimbanganmu. Kontraktor bangunan juga dukung aku? Ini benar-benar kabar baik. Oke. Baik. Dewa Huo Xiao. Aku akan kirimkan barangnya. Dan mulai hari ini, pindahkan seluruh perusahaan ke sini. Baik, Dewa Huo Xiao. Efisiensi Anda benar-benar luar biasa. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku bisa belajar. Lulei, kalau semua orang bisa berlatih menjadi dewa, saat kamu pertama kali bertemu denganku, kamu tak akan meragukan atau percaya. Iya. Ini Bai Yu Wang. Nilainya puluhan juta. Awalnya adalah harta andalan terpenting perusahaanku. Sekarang aku persembahkan untukmu. Bagus, ini benar-benar giok putih raja. Akhirnya 2 batu fondasi lengkap. Sekarang kita masuk ke aula besar. Membuat Lulei menunggu sekejap saja. Sekarang, mulai menempa senjata spiritual. Masukkan batu ke pedang. Aku bisa masukkan energi pedang. Bagus. Aku ternyata aku masih bisa keluar ya. Aula warisan ini sangat luas. Istana ini adalah dunia kecil. Sekarang serang dengan seluruh kekuatanmu. Coba lihat energi pedangmu sejauh apa. Bagus. Pedang ini punya aura buka langit. Pedangku menyapu ribuan mil. Serangan pedang ini ternyata benar-benar bisa membuka langit. Serangan pedang ini sudah menguras habis semua tenaga yang kupunya. Benar-benar pantas menjadi serangan penuh kekuatanku. Orang yang ditakdirkan. Pedangmu. Sekarang menuju pedang spiritual sejati. Masih kurang 1 langkah terakhir. Aku membuka langit dengan pedang. Ini belum bisa disebut pedang Xian? Ya. Pedang Peri bunuh semua musuh. Tapi pedangmu belum pernah membunuh musuh. Sekarang aku berikan tugas baru kepadamu.
Bunuh musuh, asah pedangku. Nanti aku ajarkanmu seni pedang gaib. Kamu bisa terbang dengan mengendarai pedang. Terbang dengan mengendarai pedang. Wah, gila. Berarti aku harus cari beberapa musuh untuk mencoba pedangku ini, supaya pedang ini bisa terasa. Pergilah. Tapi ingatlah, musuhmu harus dibunuh dulu. Oke, ya, aku mengerti. Tuan Huo Xiao, Anda pasti harus. Di mana Bai Wang Yu? Bai Wang Yu. Sudah aku pakai. Antara kita. Kita sudah lunas semua. Hei Tuan Huo Xiao, apakah Anda mau pergi? Benar. Tuan Huo Xiao, mohon bantu aku sekali lagi. Kenapa kamu berlutut lagi? Ngomong aja, mau bantuan apa? Kali ini masalah keamananku. Awalnya aku pindah kantor, karena dapat ancaman pembunuhan. Nggak nyangka, setelah aku pindah kantor, ancaman pembunuhannya malah makin parah. Jadi ya, aku mohon bantuin aku sekali lagi. Biar aku lepas dari bahaya ini. Maksudmu, kamu dapat ancaman pembunuhan? Iya, pihak di atas selalu mau bunuh aku, bahkan kasih aku hitung mundur kematian. Awalnya aku nggak percaya hal ini. Tapi di dalam hati tetap agak nggak tenang. Baik, aku lindungi kamu. Aduh, terima kasih banyak Dewa Huo Xiao. Aku pasti jamu kamu dengan baik, nggak akan merugikan kamu. Dewa, ayo kita ke rumahku dulu ya. Kamu udah bantu aku banyak banget. Aku akan membalas budimu. Oke, ayo pergi. Hei, hei. Hei, hei. Wah si kecil. Ini anggur termahal yang aku punya. Malam ini kita mau mabuk-mabukan. Bikin aku mabuk. Kamu kayaknya tidak yakin bisa itu. Lihat, kan aku udah bilang. Berani-beraninya mau bikin peri mabuk. Aku benar-benar bermimpi kosong. Bukankah Dewa Abadi juga manusia? Kenapa tidak bisa mabuk sama sekali? Hebat banget. Kenapa tidak tunjukkan keahlianmu sedikit dong? Lu Meng. Kau pikir dewa itu monyet? Tunjukkan keahlianmu kapan saja. Maaf ya, kakek, anakku ini tidak tahu aturan. Belum pernah melihat kehebatan Anda. Berbaring. Cepat berbaring. Kalian pergi duluan. Kalian pergi duluan. Ah, Ini tidak mungkin. Ceritakan semua yang kalian ketahui. Aku bisa ampuni nyawa kalian sekarang. Karena kalian memang cari mati. Kalau begitu, matilah kalian. Bicara, kalian masih ada. Bicara, berapa orang lagi yang kalian punya? Kalau kamu tidak bicara. Aku punya banyak cara untuk menyiksamu. Jangan ragukan aku. Kita cuma 5 orang sekarang. Kenapa kalian keluar? Aku kan kira kamu sudah menyelesaikannya. Tuan Huo Xiao, mohon ajari saya. Aku Luming siap apa saja. Tidak mungkin. Kalau dewa benar-benar bisa berlatih kultivasi semudah itu. Kamu tidak percaya saat pertama bertemu. Dewa kecil Huo. Ini sedikit tanda perhatian dariku. Di dalamnya ada 20 juta. Aku tahu ini tidak berguna untukmu. Tapi aku adalah seorang pedagang. Ini semua yang bisa aku keluarkan. Semoga kamu tidak keberatan menerimanya. Baiklah, kalau begitu aku terima saja. Masalah kalian sudah bisa dianggap selesai. Terima kasih banyak, Dewa. Aduh, waktunya pergi ke aula utama teknik pedang terbang. Aku sangat ingin mempelajarinya. Bagus. Pedang ajaib yang membunuh musuh. Aku ajarkan pedang terbang padamu sekarang. Sekarang, cobalah. Pertama kali terbang, ingat pelan-pelan. Aku sekarang ternyata bisa terbang. Berarti selanjutnya aku bisa pergi kemana saja. Memang bakatmu sangat luar biasa. Berarti selanjutnya aku. Mantap banget.
orang yang ditakdirkan. Sekarang aku memberimu tugas baru. Kamu sudah siap sepenuhnya. Saatnya untuk menguji dirimu. Hasil pembelajaranmu selama periode ini. Harus aku panggil baju zirah untuk bertarung denganku? Bukan jenis itu. Cuma aku mau kamu coba kekuatanmu. Sekarang harus lewati bencana. Tribulasi bencana. Apa aku harus lewati tribulasi sekarang? Benar sekali. Setelah melewati badai, kamu bisa memasuki tahap jindan. Kamu gak sadar ya? Sudah lama di tahap zuji? Aku menyuruhmu menempa pedang dewa. Itu semua untuk mempersiapkan tribulasi bencana. Asalkan kamu berhasil melewati tribulasi bencana. Nanti aku ajarkanmu sihir pedang terkuat. Hanya ketika kamu mencapai alam jindan, serangan ampuh untuk menunjukkan kekuatan. Baik, aku akan mencari tempat yang sesuai. Berhati-hatilah dalam segala hal. Bakatmu sangat luar biasa. Seharusnya lewati tribulasi lancar. Dewa, kumohon bawa aku pergi. Kamu tidak memiliki bakat yang dibutuhkan. Lagi pula, aku butuh tempat aman. Melewati tribulasi bencana. Lihat ke sini. Kenapa cuaca ini berguntur sih? Tunggu, ada orang di sana? Mana mungkin? Ada orang, kamu pasti salah lihat deh. Guntur sebesar ini. Apa dia mau menjalani tribulasi? Wah. Apa ada yang terbang pakai pedang? Ya ampun, dia terbang ke petir. Cepat-cepat ambil HP buat rekam. Benar, ada dewa yang menjalani tribulasi. Ya ampun, mohon dewa melindungi kami. Mohon dewa melindungi kami. Apakah ini tribulasi petir? Ada perasaan terkunci secara tak terlihat. Petir pertama berhasil saya hindari. Kedua, saya masih bisa hindari. Petir pertama berhasil saya hindari. Bisakah aku hindari yang kedua? Tribulasi petir ini benar-benar ganas. Jimat naga petir ini sepertinya tidak bisa dipakai lagi. Tapi saya masih punya satu trik lagi. Apakah ini tahap pil emas? Rasanya enak sekali. Tidak boleh menunda lagi. Sekarang langsung cari linglong. Bagus. Ini bukan masalah untukmu. Sekarang aku sudah menjadi cultivator tahap pil emas. Cepat ajarin aku jurus itu dong. Ini jurus pedang paling kuat loh. Namanya Wanjian Guizong. Jika ada pedang di sekitarmu, semua pedang bisa menyerang bersamaan. Bahkan tanpa ada pedang. Sihir bisa buat serangan. Kamu belajar baik dulu ya. Jurus ini sangat kuat. Jangan gunakan jurusmu di sini. Kamu cari tempat aman keluar. Sekarang aku berikan tugas berikutnya kepadamu. Pergi cari binatang buas yang ganas. Bunuh mereka. Aku ambil inti binatangmu. Baik, aku mengerti. Aku pergi sekarang. Saat mencapai tahap jindan, aku bisa menguasai udara. Bahkan bisa terbang untuk jarak tertentu. Tapi dibandingkan dengan jurus terbang pedang, masih kurang sedikit. Selanjutnya, gunung mana yang akan jadi targetku? Yang ini saja. Linglong pernah bilang, Wanjian Guizong sangat kuat. Biar aku coba. Wanjian Guizong. Lewat sana. Ini dia, Wanjian Guizong. Sangat puas rasanya. Selanjutnya, ayo cari binatang buas di gunung. Supaya Linglong tingkatkan kultivasiku dengan baik. Bisa menerobos secepat mungkin. Aduh, belum sampai ya. Kalau tahu mendaki gunung secapek ini, mending kita naik kereta gantung saja. Kalau gitu kamu pulang aja sekarang. Nggak ada yang menghalangimu kok. Hei. Ada bayangan hitam di depan? Apa itu harimau? Bener nggak sih? Jangan bohongin aku ya. Aku belum mau mati dong. Dia beneran mati. Pedang itu datang dari mana? Beneran mati. Kalian gak ada yang luka kan? Apa ini lagi syuting film?
Dia, aku kenal dia. Aku lihat di puncak gunung saat dia menjalani tribulasi dewa. Dia beneran dewa. Oh, dewa. Mohon berkati. Dewa, lepaskan dia. Ku mohon banget. Puncak gunung. Kamu lihat aku menjalani tribulasi dewa? Puncak gunung. Kamu lihat aku menjalani tribulasi dewa? Iya, dewa. Video Anda banyak di internet. Bolehkah kamu kasih tanda tangan untukku? Videoku ada di seluruh jaringan internet. Kelihatannya kali ini, aku benar-benar terkenal. Tapi, tidak ada hubungannya denganku. Aku pergi, doakan aku. Doakan aku. Doakan aku. Keberuntungannya cukup bagus. Bisa memberimu kekuatan kultivasi 500 tahun. 500 tahun. Pakai dulu saja. Ini kekuatan kultivasi 500 tahun. Kalau begitu aku coba saja. Ini perisai sisik naga suku raksasa. Ini barang paling keras. Kamu bisa mencobanya dengan sepenuh tenaga. Lihat bagaimana hasilnya. Iya. Bagus sekali. Kemampuanmu sudah sangat luar biasa. Tapi jangan sombong. Harus terus berusaha lebih keras lagi. Linglong, aku tidak akan pernah berhenti meningkatkan kekuatanku. Kamu cari binatang buas langka lagi. Misalnya seperti naga jau dan sejenisnya. Harimau ini binatang buas cukup langka. Tidak ada naga jiao di sini. Begitu ya? Baik. Aku beri tugas berikutnya. Cari tempat yang tenang dan nyaman. Aku bisa ubah jadi kultivasi untukmu. Agar kamu cepat capai Yuan Ying. Bisa mencapai tahap Yuan Ying, begitu? Aku pergi cari. Kita udah cari sampai beberapa hari. Kenapa nggak ketemu tempat cocok? Hei kamu. Tempat ini. Aura ungunya sangat kental. Ini dia tempatnya. Ini dia tempatnya. Aura ungu yang sedemikian kental. Tempat ini pasti tempat yang bagus. Kenapa ada hewan mati di sini? Secara logika, tempat indah selalu penuh keindahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Gempa bumi. Ternyata ini karena gempa bumi. Pantas aura ungu sini kadang berkumpul, kadang menghilang. Garis ini. Ada aura bumi yang sangat kental. Pasti ini adalah nadi bumi. Nadi bumi tidak stabil, jadi menyebabkan gempa bumi. Sepertinya aku harus menemukan sumbernya. Menstabilkan nadi bumi. Cara kita begini. Tidak bisa. Ayo semangat, hampir keluar. Ayo semangat, hampir keluar. Kurangi tenaganya. Jangan. Aku hampir mati nih. Tidak bisa, Kita nggak bisa selamatkan dia. kita semua tamat. Dewa. Tolong, selamatkan dia ya. Aku kayak lagi mimpi aja. Aku nggak nyangka bisa lihat dewa. Kita selamat. Jangan nangis lagi. Biar aku yang selamatkan dia. Cepat bawa pergi. Aku nggak nyangka diselamatkan oleh dewa. Luka kamu gimana? Nggak apa-apa. Wahai dewa, tolong pergi selamatkan lebih banyak orang ya. Iya. Dewa, selamatkan lebih banyak orang. Baik, aku akan menyelamatkan mereka. Di mana mereka? Di sana, waktu gempa, daerah sana paling parah. Nadi bumi. Juga lewat dari sini. Gempa mulai lagi. Ada orang nggak di sana? Tolong. Kamu Superman ya? Bukan kamu terus siapa lagi? Saya dokter desa ini. Dokter? Pas banget. Orang terluka di reruntuhan sana. Tunggu aku selesai urus gempa. Kamu ikut aku? Ayo selamatkan orang. Aku di reruntuhan tetua ini. Alat medis apa lagi? Ini nadi bumi diserang oleh energi jahat. Lumayan menarik nih. Kelihatannya. Aku harus serius menghadapinya. Panjian, Weizong. Waduh, beneran dewa loh. Sekarang warga desa pasti selamat. Gempa bumi juga sudah hilang. Bangun aja. Gempa bumi. Memang sudah aku selesaikan, nggak akan terjadi lagi mulai sekarang. Aku bawa kamu menolong orang. Kenapa dewa itu belum pulang sih?
Ya wajar aja sih. Dewa nggak tinggal di satu tempat. Kalian pada merasakan nggak? Sepertinya gempa bumi sudah hilang. Beneran sudah hilang. Dulu pas gempa belum ada. Selalu merasa tanah bergoyang. Sekarang semuanya sudah kembali normal. Dok, aku udah bawa orangnya. Cepat obati dia. Baik-baik. Hey, Dewa memang berhati welas asih. Nanti aku pasti pasang patung untukmu. Iya. Harus banget, ya. Aku hanya mengejar jalan agung. Nama semu tidak bermanfaat bagiku. Kalian hidup tenang dan makmur. Itu adalah terima kasih terbesar untukku. Terima kasih Dewa, terima kasih Dewa. Terima kasih, Dewa. Terima kasih, Dewa. Terima kasih, Dewa. Ini tempat yang sempurna. Wujud yang seharusnya dimiliki. Sekarang urat nadi bumi stabil. Aura ungu tidak lagi menghilang, melainkan terus-menerus berkumpul. Selanjutnya, aku bisa juga pergi mencari Linglong, menyelesaikan tugas budidayanya. Aku ingin melihat dia. Bagaimana membuat tempat suci ini berhasil dikonversi menjadi kekuatan budidayaku. Naga es, kamu bisa keluar sekarang. Aura Hongmeng di sini sangat kental. Baru sekarang aku bisa muncul. Orang yang beruntung bertakdir. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Tidak menyangka ternyata bisa menemukan tempat suci seperti ini. Bagaimana mengubah Qi Hongmeng ini langsung menjadi kekuatan budidayaku? Ini perlu buat tempat suci untukmu. Lagi pula tempat ini adalah tanah berkah. Masih kurang satu tempat suci. Aku bisa membantumu membangunnya. Kamu mau bangun di mana? Di bawah air atau di hutan? Linglong, mari bangun gua di atas air terjun. Bagus sekali. Puncak tempat suci berkah ini. Ini tempat Qi Hongmeng paling pekat. Adalah tempat yang sangat bagus. Ikut aku saja. Warna ungu di sini paling pekat. Pilih tempat ini saja. Ungu Qi kita makin pekat sekarang. Ini bisa lihat semuanya di bawah. Pandangannya sangat bagus. Lokasinya sangat sempurna. Ungu Qi Hongmeng sudah dikumpulkan kembali. Selanjutnya, meskipun kamu hanya bernapas di sini, kamu bisa bernapas kapan saja. Bisa menambah kekuatan kultivasi? Iya. Tapi selanjutnya, yang paling menguji, kesabaranmu. Bernapas saja bisa tingkatkan kultivasimu. Tapi harus tinggal lama di sini. Banyak cultivator tak tahan hati. Jadi aku ajarkanmu teknik duduk meditasi. Fokus pada latihan meditasi kamu. Semakin lama, semakin banyak kultivasi. Berapa lama aku harus bermeditasi duduk? Tunggu aku mengingatkanmu saja. Sudah paham? Kalau sudah paham, masuk latih kultivasi. Kenapa kamu membangunkanku? Rasanya aku dapat 1000 tahun kultivasi kali ini. Lanjutkan, capai tingkat Yuanying. Pencapaian tahap Yuanying tidak mudah, semudah yang kamu bayangkan. Kemajuan latihan di sini bisa dibilang sangat lambat sekali. Lalu, kita harus apa selanjutnya? Aku sudah merasakan sesuatu. Kamu ke timur, lihat gunung salju. Di sana seharusnya ada batu roh. Nanti kamu cari aku. Ubah itu jadi kultivasi besarmu. Bisa isi penuh kultivasi jindanmu. Mencari batu roh? Baik, ayo kita berangkat sekarang. Ya ampun, gunung salju yang sangat tinggi ini. Berapa lama lagi sampai puncak? Berapa lama kamu pakai terakhir? Hei, ini baru sebentar mendaki. Lanjutkan jalan. Ya ampun. Itu Dewa Abadi. Kamu lihat tidak? Dulu Shenren sangat populer online. Kamu mau mati ya? Jangan berteriak. Hei Dewa Abadi. Dewa Abadi. Jangan berteriak. Bukankah aku sudah bilang padamu? Berteriak sekarang akan memicu masalah. Lari cepat. Dewa, kamu bisa mengatasinya. Longsoran salju ini, kan? Mana mungkin? Dewa, temanku hilang. Dia baru terpisah dariku saat lari. Hilang ya? Baik, aku mengerti. Ya. Naga petir. Muncul. Astaga, kemana si malang terbawa longsor salju? Astaga, di mana si bodoh itu? Seandainya aku tidak membawanya datang tadi, tidak apa-apa. Aku bisa menemukannya. Tolong Dewa, selamatkan dia. Ayo pergi. Iya. Ini tempatnya. Nggak perlu, aku sendiri bisa. Anjir. Bocah, kamu ternyata masih hidup. Untung Dewa menemukanmu tepat waktu. Aduh Dewa. Benar-benar dewa yang menyelamatkanku.
Ahahaha. Tidak perlu seheboh itu. Aku tadi cuma bantu doang. Membelah gunung salju. Meledakkan longsoran salju. Wah, cuma belah gunung salju doang. Meledakkan longsoran salju. Aduh. Aku kok nggak lihat sama sekali. Aku lihat Aku lihat. Orang abadi tebas pedang satu. salju turun saat itu. Tapi di hadapan dewa terbelah paksa. Aura pedangnya bahkan menjangkau 30.000 li. Sudahlah, karena kalian berdua tidak apa-apa. Aku jadi tenang. Aku juga harus pergi sekarang. Hei dewa, tunggu dulu. Hah? Temanku sering main ke gunung salju. Kalau kamu butuh cari sesuatu, mungkin kamu bisa tanya dia. Gunung salju ini sudah aku daki berkali-kali tak terhitung. Apa yang ada di puncak gunung, aku tahu semuanya. Sebenarnya, aku datang kali ini untuk mencari sepotong batu roh. Aku benar-benar pernah melihat benda itu. Tepat di puncak gunung itu, ada satu bongkahan. Batu giok, jernih, bening seperti kaca. Dulu banyak orang ingin membawanya pergi. Tak ada yang bisa gerakkan dia. Ada yang bawa peralatan ke atas. Tapi, mendaki gunung salju memang sangat sulit. Jadi tidak ada yang berhasil melakukannya. Ya. Itu pasti yang aku cari. Terima kasih banyak atas petunjuknya. Selamat jalan, Yang Mulia Dewa. Ini. Pasti ini batu roh itu. Baik. Aku pergi cari Linglong. Coba lihat kultivasi dia untukku. Batu spiritual bagus. Kultivasi murnimu yang kurang terakhir. Nanti kita mulai bersiap tembus Yuan Ying. Kalau begitu, kita tunggu apa lagi? Cepat mulai. Kali ini aku sekaligus mengumpulkan setidaknya 2000 tahun kultivasi. Wah, enak banget sih. Ini sisa roh terakhir yang tersisa. Tidak boleh disia-siakan. Setelah dipadatkan, jadikan baju barumu. Baju ini lebih bagus dari milikku. Yang dulu ini terbentuk dari energy spiritual padded. Lebih kuat, bersih tanpa noda. Kamu siap tembus Yuan Ying sekarang? Kamu butuh 2 barang bagus. Ini bunga jiwa dan kerang roh. Bunga jiwa dan kerang roh. Benar, kamu bisa pakai membaca aura. Aura bunga pemantap jiwa merah tua. Aura kerang biru tua. Setelah kamu menemukannya, aku bimbingmu keluar dari Ying Yuan. Nanti kamu jadi kultivator Ying Yuan. Baik, aku pergi sekarang. Ini energi merah tua bunga Ninghun. Tapi tempat ini sangat kering. Bahkan tidak ada orang sama sekali. Apakah ada bunga Ninghun asli? Benar saja. Ini bunga Ninghun yang asli. Tidak benar. Bunga ini kelihatannya hampir layu. Petik langsung saja. Mungkin akan mati. Harus disiram air dulu. Tapi di sekitar sini, kelihatannya tidak ada air. Sudahlah, kalau begitu, maka turunkan hujan. Guntur menggelegar dan hujan turun. Biarkan aku yang melakukannya. Active Competier. Naga petir. Iya. Aduh, benar-benar tidak tahan lagi. Cuaca panas terik ini, kapan ini akan berakhir? Periksa sumur dekat sini ada air? Lihat itu. Itu ada orang. Apakah ini yang disebut dewa online? Ayo pergi lihat. Wah, lihat itu. Itu seorang manusia loh. Apa ini dewa yang online? Ayo, cepat pergi lihat. Ayo. Hei. Guntur berbunyi. Hujan akan turun, kalian cepat datang. Cepat datang, semuanya cepat datang. Hei, hujan akan segera turun. Dewa ini sangat berbelas kasih.
Dewa datang bawa hujan buat kita. Aku merasakan tetesan hujan. Semuanya cepat sujud. Cepat sujud kepada dewa. Ubar. Akhirnya aku bisa bertemu dewa. Dewa sangat baik. Dewa sangat baik. Terima kasih dewa. Terima kasih Dewa. Akhirnya ketemu Dewa. Ini kesempatan bagus buat ketemu dewa. Aku memohon agar Dewa menerima aku sebagai murid. Aku juga ingin belajar ilmu Dewa. Sekarang kelihatannya jauh lebih baik. Nanti kita ambil saja akar sama tanahnya. Dewa ini benar-benar dewa sejati. Terima kasih Dewa. Menurunkan hujan lebat untuk menyelamatkan kami. Dewa, apa yang kamu butuhkan? Hujan sudah turun. Katakan saja. Kita akan berusaha untukmu. Tidak usah. Aku sudah dapat yang aku butuhkan. Ini bunga merah liar pinggir jalan. Ini bukan bunga liar. Ini adalah harta karun. Sudahlah, meskipun aku ceritakan pada kalian, kalian juga tidak akan mengerti. Hujan di sini akan lama. Kekeringan kalian pun akan berakhir. Terima kasih, Dewa. Terima kasih Dewa. Baiklah, aku harus pergi mencari harta karun berikutnya. Aku unggah video ini ke internet. Orang itu dulu membantahku keras. Katakan itu tidak ada sama sekali. Tapi sekarang, sudah datang. Banyak kebenaran ada di depan mata. Seluruh negeri tahu dewa muncul. Dewa. 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 Benda seperti kerang pemelihara jiwa. Kedengarannya seharusnya ada di laut. Begini. Pergi ke pantai dulu, coba cari mutiara penenang. Wah, kita bahkan lihat Dewa juga. Bahkan benar-benar bisa terbang mengendarai pedang lebih cepat dari pesawat. Aha, Dewa sangat ganteng. Bagaimana kalau dia bisa menyukai aku? Kerang pemelihara jiwa. Ada di sekitar sini. Itu Dewa. Benar-benar Dewa. Dewa datang ke tepi laut. Wah, apakah secepat ini? Aku baru lihat Dewa di foto dari pesawat. Iya, Dewa datang. Wah, hebat, baru Dewa. Apakah ini dewa? Wah, dewa, tapi warna hitam pekat ini. Membawa aura kematian yang kental. Dewa datang. Dewa datang. Ya. Kenapa bisa ada bahaya? Waduh, Hansyang sebentar lagi datang. Kalau tidak mau mati, cepat pergi. Pergi, pergi, pergi. Cepat pergi. Dasar murahan. Huizong. Dewa itu hebat sekali. Hebat sekali. Dewa menunjukkan mukjizat. Hebat sekali. Hahaha. Dewa menunjukkan mukjizat. Akhirnya aku menemukan cangkir penjaga jiwa. Setelah mendapatkannya, cepat-cepat keluar, bergerak di dasar laut ini. Benar-benar tidak nyaman. Kamu, berani-beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Kamu menganggapku sebagai mangsa. Sialan. Dia pergi kemana? Tidak ada hambatan. Aku bisa membunuhmu dengan mudah. Dasar binatang. Kamu pikir bisa serang aku lagi? Kali ini, aku serius. Bahkan di dalam air, kamu bukan lawanku. Tidak tahu, ki pedang ini. Seberapa jauh jangkauannya? Lebih baik aku lihat harta langka surgawiku. Bahan-bahannya sudah hampir terkumpul semua. Pergi ke aula utama. Bunga pemadat jiwa. Jimat penyehat jiwa. Aku sudah menemukan semuanya. Bisakah aku naik ke tingkat Yuanying? Pencapaian tingkat Yuanying membawa godaan hati. Tapi kedua bahan langka surgawi ini bisa menghalanginya. Kembalilah ke tempat surgawi itu. Aura spiritual dan keberuntungan besar. Tempat Daifuku berhasil menerobos. Akan memberikan banyak manfaat. Baik, aku pergi sekarang juga. Ini cairan pelindung hatiku.
Cukup untuk membuat jiwamu tetap stabil. Sekarang fokus dan breakthrough. Waktu yang dibutuhkan tidak akan singkat. Kamu juga harus sabar. Baik, aku mulai sekarang juga. Pemecahan Yuan Ying sangat penting. Butuh waktu lama. Aku akan menjaga kamu sekarang. Sekitarmu. Aku merasa aku dan langit bumi sangat dekat sekali. Bagus. Cahaya awan berwarna-warni berkilauan terang. Awan keberuntungan suci bertebaran lembut. Langit dan bumi memainkan musik surgawi. Terobosanmu kali ini sangat cepat. Orang ini sangat berbakat. Serap energi surgawi dengan cepat. Perkuat tingkat kultivasimu. Aku merasa kultivasiku sekarang sangat stabil. Nyaman banget. Kamu sudah kuat sekarang. Sekarang mudah mengendalikan segalanya. Memanggil angin dan memanggil hujan. Hanya dewa yang bisa lakukan itu. Bagi orang fana, kamu adalah dewa. Cahaya api. Kenapa ada cahaya api di sini? Kelihatannya itu cahaya api. Kelihatannya itu cahaya api. Aku harus segera tangani ini. Jangan bakar tempat berkahku. Pas banget aku coba kemampuan baruku. Itu orang abadi. Orang abadi datang selamatkan kita. Api ini pasti bisa dipadamkan. Tuan orang abadi, cepat padamkan api besar ini. Tenang dulu api ini. Bukan masalah besar. Api padam. Api besar ini. Kenapa bisa terbakar di sini? Ada yang bakar jerami di desa. Api tak bisa dipadamkan setelah menyala. Ternyata begitu rupanya. Aku sudah bilang tempat seberkah ini. Mana mungkin ada api tanpa alasan. Ternyata ada orang yang sengaja membakarnya. Sekarang, api menyebar di seluruh kota. Dewa, tolong selamatkan kami lagi ya. Dewa, dewa. Tolong, selamatkan kami. Selamatkan kami. Aku tak akan biarkan dia mati. Kalian cepat bangunlah. Aku pergi duluan. Kota kecil ini. Ternyata sebagian besar wilayahnya terbakar. Sepertinya hujan harus segera turun. Angin dan hujan datang bersamaan. Kalau tidak cukup, datanglah lebih deras lagi. Kelihatannya, sudah tidak ada masalah lagi. Ingat Linglong, dan aku pernah katakan, saat kekuatanku sudah sangat kuat nanti, bahkan bisa mengendalikan naga petir. Sekarang ayo kita coba. Naga petir. Lihat, itu naga. Ada naga. Ah, Ada naga. Dewa. dewa? Semoga dewa melindungi kami. Dewa, lindungi kami. Semoga dewa melindungi kami. Tempat ini adalah tanah yang diberkati. Kalian harus lebih berhati-hati sehari-hari. Jangan sekali-kali menimbulkan masalah lagi. Kami sudah ingat. Kami buat patung untuk Dewa Abadi. Pasti harus membangun sebuah patung. Kalian bebas saja. Selamat jalan, Dewa Abadi. Selamat jalan, Dewa Abadi. Kerjamu bagus sekali. Orang yang ditakdirkan. Kamu pernah bilang aku punya bakat. Tentu saja aku melakukannya dengan baik. Kamu hampir jadi dewa sejati. Hampir sampai alam dewa sesungguhnya. Masih kurang satu langkah. Tapi aku merasa aku menyatu dengan alam Dewa Abadi. Sekarang aku hanya perlu mengangkat tangan. Merasa bisa menyentuh langit. Ini sangat dekat. Alam sejati adalah menyatu dengan dunia. Kalau kamu hanya dekat dengan dunia, cepat atau lambat, kau akan terkendala alam semesta. Jika kau jadi langit dan bumi, maka batasan itu akan hilang sepenuhnya. Lalu apalagi yang kita tunggu? Ayo, segera mulai. Langkah ini akan menggunakan semua yang kamu pelajari. Alkimia, seni pengolahan chi, semuanya harus digunakan. Siapkan semuanya dengan matang, kamu baru berhak lari sprint. Alam dewa tertinggi itu. Apa yang harus aku lakukan? Kamu cari 3 benda ya. Yang pertama, hati samudra. Ini di laut dalam. Auranya berwarna putih terang yang unik. Harus masuk ke laut lagi demi mencapai alam dewa. Pergi. Hati samudra.
ada di sini. Tapi, suara angin ini terasa aneh banget. Itu dewa. Ya, itu dewa. Dewa, bisa atasi topan ini? Kalau dewa memang punya caranya, Cepatlah bertindak. Kita tak bisa kabur lagi. helikopternya sudah tidak terkendali. Pergi. Itu kekuatan dewa. Dia hancurkan topan dengan satu tebasan. Sangat kuat. Tidak bisa. Helikopter ini hampir tidak tahan. Pegang erat-erat. Kita harus melakukan pendaratan darurat. Kenapa kita berhenti? Itu kekuatan dewa. Dewa hanya dengan satu tangannya menarik kita turun. Kalian bertahan ya. Aku bawa kalian ke daratan terdekat. Sebentar lagi sampai. Dewa ini hebat banget. Dewa. Kakiku masih bisa menginjak daratan. Terima kasih, Shenren. Dewa, lihat aku dong. Dewa, lihat aku dong. Dewa, aku cinta kamu. Dewa, lindungi aku ya. Tuhan, beri gaji naik. Aku nggak bisa melindungi kalian. Kalian banyak banget orangnya. Aku ada urusan, pergi duluan ya. Lindungi aku. Harus lindungi kami ya. Dewa, lindungi kami ya. Hati laut ini ternyata tersembunyi di tempat sedalam ini. Barang yang tidak pernah kulihat sehari-hari, malah sekarang bisa kulihat dengan mudah. Ternyata ada di dalam kapal tenggelam. Mencari seperti ini terlalu lambat. Rasakan tebasan pedangku. Diletakkan di telapak tangan. Dingin tapi lembut dan nyaman. Dan terus mengeluarkan air laut. Benar-benar unik. Aku tak tahu apa Linglong minta. Temukan hati laut ini. Bunga api tumbuh di dalam gunung berapi besar. Ini bahan rahasia. Ini bisa lindungi dari bencana abadi. Di tengah kobaran api, masih ada satu bunga lagi. Bunga api. Benar-benar unik. Api bunga berwarna hitam merah. Kamu cari di antara gunung berapi. Aku mengerti. Kalau lokasinya di kedalaman gunung berapi dengan satu tebasan pedangku, aku bisa membelahnya. Tapi, di mana cari gunung berapi? Oh iya, negeri Nihong. Memang ada gunung berapi. Bahkan itu adalah gunung berapi aktif. Aku pergi melihatnya. Lalu kamu siapa? Kenapa kamu bisa terbang di langit? Ternyata kamu adalah dewa spiritual. Anak Nihong. Ini dewa terkuat kita. Di dunia ini mana ada kepercayaan? Orang-orang dari negeri naga kalian benar-benar. Itu kebodohan. Lagi. Kamu orang aneh yang bisa terbang. Jangan terbang ke gunung berapi lagi. Ini gunung suci Nihon kami. Apa sih yang kamu mau? Sepertinya ada yang tidak beres. Gunung berapi ini sepertinya akan meletus. Ini cuma getaran kecil biasa. Kamu terlalu heran buat hal sepele. Orang, negara, Long. Ini sialan dibilang normal, maka mana ada yang tidak normal? Bukankah mulut gunung seperti ini? Kamu cuma ngomong keras doang ya. Gunung berapi ini sebentar lagi akan meletus. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tuan Dewa, kalau gunung berapi meletus, kita tidak akan sempat lari. Apakah kamu punya cara untuk menyelesaikannya? Tentu saja ada. Hari ini aku akan biarkan orang-orang Nihon ini melihat sendiri apa itu dewa sejati yang sesungguhan. Belah? Belah. Ini tidak mungkin sama sekali. Wah, Tuan Dewa menunjukkan kekuatan sucinya. Ternyata satu tebasan pedang sudah terbelah. Gunung berapi ini, anak roh itu. Masih ragu sekarang? Dewa Pertapa. Dewa Pertapa. Benar-benar Dewa Pertapa. Dewa Pertapa, jangan bunuh aku. Negara kecil seukuran butir peluru. Berani sekali meremehkan negara naga. Kalau berani menyinggung lagi lain kali, aku akan tebas dengan pedang seluruh negaramu.
Ini seharusnya adalah bunga api. Sangat panas sekali. Pantas saja berasal dari api. Hanya tersisa satu barang lagi. Tidak tahu benda apa itu. Linglong, kamu bisa dengar suaraku tidak? Aku bisa dengar suaramu. Sekarang kamu hanya perlu mencari meteorit. Besi awan luar langit. Bagus. Cari besi awan sebesar pedangnya. Dengan begitu bisa digunakan untuk memperkuat orang suci milikmu sampai mencapai bentuk akhirnya. Kamu bisa menyerang saat menghadapi bencana. Kalau kamu bisa keluarkan potensi terkuatmu, mungkin bisa membelah petir itu. Tapi besi awan luar langit ini jatuh dari langit. Bagaimana aku bisa mencarinya? Jika ingin menemukannya, kita harus cari di luar angkasa. Aura meteorit itu abu-abu redup. Kamu bisa mencari dengan teliti. Dengan ketiga benda ini, kamu bisa mencoba menembus alam dewa. Baiklah, demi alam dewa. Gas. Baiklah, demi kemajuan. Gas. Meteor ternyata menyerang stasiun luar angkasa. Keluar. Kamu tidak apa-apa. Itu orang dewa. Kita selamat. Meteor-meteor ini tidak cukup besar. Meteor ini cukup besar. Pasti bisa menaikkan level pedangku. Tapi, jika aku memotongnya langsung. Potongannya akan terlalu besar. Malah akan menimpa kota. Membawa bahaya. Gunakan seluruh kekuatan dewaku. Naga petir. Keluar. Sekarang. Sudah selesai. Sudah mendapatkan meteornya. Aku harus pergi ke tempat baik. Bersiap dengan baik untuk menghadapi tribulasi. Semua hal akhirnya sudah siap sepenuhnya. Selanjutnya adalah menjadi dewa sejati. Baik, aku harus apa? Selanjutnya adalah menjadi dewa sejati. Baik, lalu aku harus lakukan apa? Aku yang siapin sisanya buatmu. Kamu fokus saja pada pencobaan itu. Baik. Setelah menyatu dengan meteorit luar angkasa, pedang ini memang jauh lebih kuat. Hanya pedang ini hanya bisa lawan bencana surga dewa. Keluarkan bunga api dan hati laut. Ini adalah pil obat pelindung tubuh. Api bunga dan hati laut seimbang. Saat kamu mulai melakukan terobosan selain pil ini, sekali kamu terkena serangan petir tribulasi, pil ini bisa menahannya. Tapi hati-hati, kekuatan obat ini juga terbatas. Sekali khasiatnya habis, kamu lawan badai surgawi dengan tubuhmu. Baik, tenang saja. Aku tidak akan gagal. Aku juga rasa begitu. Bakatmu sangat luar biasa tinggi. Kamu sudah siap sepenuhnya. Bahkan alam dewa tertinggi sekalipun. Seharusnya tidak masalah besar. Ayo mulai sekarang. Terakhir lihat dia pergi ke arah ini untuk pergi. Kita seharusnya segera bertemu dia. Lihat puncak air terjun itu? Mengapa ada ungu begitu pekat? Awan petir. Aku belum lihat awan petir. Secepat ini, apakah dewa akan hadapi tribulasi? Cepat ambil ponsel. Orang lain lihat badai dewa ini. Suasana sebesar ini nanti akan datang lebih banyak orang. Kita beruntung banget bisa lihat tribulasi dewa dulu. Biarkan aku lihat. Petir tribulasi alam dewa ini seberapa kuat sebenarnya? Petir tribulasinya sangat kuat. Meskipun hanya ada 3 aliran, tapi kamu harus sangat berhati-hati. Ada. Bagus sekali.
Ini adalah petir merah, petir paling kuat dari bencana langit. Seberapa kuat pun tidak akan lebih kuat dariku. Untungnya aku makan pil obat duluan. Kalau tidak, pasti akan merepotkan. Bangkitkan semangat. Belum selesai? Lagi-lagi memakan petir. Ini adalah naga petir merah. Ini petir terkuat dari tribulasi. Tidak ada yang lain. Ia terbentuk dari petir merah terkuat. Naga ganas serang. Naga petir. Naga petir. Aku juga punya. Naga petir adalah terima serangan pedangku. Kesempatan bagus. Aktifkan ribuan pedang kembali. Membunuh naga petir merah. Ribuan pedang kembali ke sumber. Bahkan menelan mayat itu. Dirinya berubah menjadi naga petir merah. Aku merasa aku sudah mencapai alam dewa. Mungkinkah inilah dunia dewa yang menyatu? Sepertinya aku bisa merasakan segalanya. Sejak itu, dengan persepsi awalku, sudah menemukan beberapa serangga kecil. Negara naga punya orang sekuat ini. Nuklir mini di punggungku. Bagaimana caranya menemukan kesempatan untuk meledakkannya? Demi negara hak kita, harus menyelesaikan misi. Pergilah dengan hati-hati. Mau lari kemana? Menarik langit menuju bumi. Cepat tembak. Benar-benar mengira. Aku tidak bisa melihat, tidak bisa mendengarmu. Berani di wilayah negara naga kami. Memasang nuklir. Wu Ming Huoxiao adalah pelindung abadi negara naga.